Bab 700. Mempermalukan setengah suci. Seorang lelaki tua berambut merah muncul di depan mereka dari udara. Hati warrior yang menggigil. Setengah suci. Pria tua berambut merah di depannya adalah master setengah suci, dan memberinya rasa bahaya, bahkan lebih kuat dari Martin Xuan. Tatapan lelaki tua berambut merah itu jatuh pada warrior yang, tatapannya seperti anak panah, seolah ingin menembak warrior yang. Untungnya, tekad warrior yang sendiri sangat kuat, dan dia juga memiliki jiwa pedang alam langit tingkat 2, oleh karena itu, tekanan yang diberikan oleh lelaki tua itu hanya membuatnya sedikit tidak nyaman, dan dia segera pulih. Manusia. Pria tua itu mengerutkan kening. Warrior yang tiba-tiba merasa bahwa tekanan di tubuhnya lebih berat lagi. Pada saat ini, Remy berdiri di depan warrior yang dan berkata, "Kakek, ada seorang pria sudah sangat baik, aku saja tidak pilih-pilih, apa yang kamu pilih? Sekarang, aku pikir dia sangat menyenangkan mata, jadi aku memutuskan memilih dia." Orang tua itu melirik warrior yang lagi, dan kemudian berkata, "Kekuatannya terlalu lemah, aku khawatir dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di sini. Yang penting fondasinya tidak lemah," kata Remy. Tatapan lelaki tua itu jatuh pada warrior yang lagi, dan hati warrior yang sekali lagi terpana. Jika lawan dapat melihat melalui kekuatannya, maka situasinya akan sangat buruk. Lagi pula, jiwa pedang alam surga tingkat kedua itu sangat langka. Untungnya, lelaki tua itu dengan cepat menarik pandangannya lagi, artinya, lawan tidak melihat tembus kekuatannya yang sebenarnya, ini membuatnya menarik napas lega. Orang tua itu berkata, "Bisa begitu tenang dan nyaman di depan aku, bukanlah pecundang. Karena kamu sudah memutuskannya, maka lakukanlah. Ketika kakekmu ini masih hidup, maka harus membereskan urusan pernikahanmu, kalau tidak, aku tidak akan mati dengan tenang." Saat dia berkata, lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan meraih. Seorang klan api suci dari jarak ratusan kaki muncul di tangannya dan dia berkata, "Pergi beritahu semua orang di klan api suci, katakan cucu perempuan aku Blai Setong akan menikah dengan seorang pria." Warrior yang. Tak lama kemudian, soal pernikahan Remy menyebar ke seluruh klan api suci. Apa? Harimau betina itu akan menikah dengan seorang pria? Buset, siapa yang begitu sial menikahinya? Habislah, hidup pria ini akan menjadi gelap mulai sekarang. Memang sudah berakhir. Harimau betina ini dan kakeknya telah menyinggung berapa banyak orang di klan kami. Ketika kakeknya meninggal, harimau betina ini tidak akan memiliki dukungan. Pada saat itu, tidak tahu berapa banyak orang yang akan memberinya pelajaran. Tapi seandainya dia hamil. Tahukah kamu, jika ada yang berani menyerang wanita hamil, itu adalah kejahatan besar. Bahkan jika dia hamil, bisakah pria itu hamil? Jadi, pria ini sudah pasti akan mati. Bukan hanya pria ini, tetapi harimau betina tidak akan bernasib baik di masa depan. Jangan bilang lagi, "Ayo pergi," jika terlambat, tidak sempat melihat harimau betina itu menikah. Kuil api surgawi. Aula api surgawi merupakan istana Blai Setong, kakeknya Remy. Pada saat ini, istana dipenuhi dengan orang penting, dan ada huruf merah menyala yang tergantung di mana-mana, yang sangat meriah. Orang-orang berjalan ke aula terus-menerus, beberapa bahkan membawa hadiah, tetapi lebih banyak lagi yang datang dengan tangan kosong. Setengah suci yang hampir meninggal, dan setengah suci yang memiliki musuh di mana-mana, banyak orang tidak mau datang, tapi saat ini Blai Setong belum meninggal, jika tidak datang berarti tidak memberikan muka. Kecuali beberapa orang,
Tidak ada yang berani melakukan ini. Setengah suci yang akan meninggal juga setengah suci, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibantah oleh orang biasa. Warrior yang saat ini tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan, apakah itu kakek Remy atau Remy, dia tidak dapat melawan saat ini. Terlebih lagi, bahkan jika dia melarikan diri saat ini, dia tidak dapat melarikan diri dari klan api suci. Pada saat ini, lukanya belum sepenuhnya sembuh, dan tidak ada api hantu di tubuhnya. Memasuki magma dalam keadaan ini tidak diragukan lagi mencari jalan buntu. Apalagi sarung pedang kuno masih ada pada Remy. Tanpa sarung pedang kuno, kabur, apa yang dia bawa untuk menyimpan leluhur pedang? Ada hal lain yang selalu dibingungkan oleh warrior yang, yaitu kesadaran sarung pedang kuno. Jika roh pedang mau, otomatis dia bisa kembali padanya, tapi roh pedang tidak melakukan ini membuatnya sangat bingung. Singkatnya, dia tidak punya pilihan sekarang. Remy dan warrior yang berdiri di tengah aula utama, dan di depan mereka, Blaise Tong duduk di kursi berlengan. Remy sudah mengenakan satu set baju pengantin bermahkota Phoenix yang berwarna merah dan cantik, tetapi baju pengantin bermahkota Phoenix ini tidak menyembunyikan temperamen heroiknya. Warrior yang di sebelahnya memakai jubah merah menyala. Jubah merah membuat warrior yang sedikit lebih tampan dari biasanya. Tentu saja, yang paling penting adalah temperamen warrior yang tidak termasuk tampan, tapi jelas tidak jelek. Berdiri tegak di samping Remy, seperti pedang dengan ujung yang tersembunyi, meskipun tidak arogan dan tidak tajam, tetapi memiliki temperamen unik yang tak terlukiskan, yang membuat banyak wanita klan api suci yang datang meliriknya dari waktu ke waktu. Di aula utama, semakin banyak orang, dan segera warrior yang melihat tiga wajah yang dikenalnya. Salah satunya Purnama Fu yang awalnya ingin menjadikan dirinya Kasim. Purnama Fu berganti baju baru kali ini, namun tingkat hot dan keseksiannya tidak kalah dengan yang dikenakannya sebelumnya, yang membuat banyak laki-laki ras manusia dan laki-laki klan ini di lapangan sering jatuh pada tubuhnya. Seolah menangkap tatapan warrior yang, Purnama Fu pun menatap warrior yang sambil tersenyum menawan, dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya. Cinta musim semi di wajahnya menyebabkan beberapa pria di sekitarnya tiba-tiba merasa bergairah. Warrior yang mengalihkan pandangannya, lalu menatap dua orang di luar. Dua lainnya adalah Raisa Qian dan pemuda yang memahami jiwa pedang. Keduanya tidak melihat warrior yang, mata mereka tertuju pada Remy, dengan seringai di sudut mulut mereka. Di sekitar mereka berdua, ada dua pasangan pria dan wanita. Kedua pasangan pria dan wanita juga memandang Remy saat ini. Selain sikap pelecehan main-main, ada cahaya dingin di mata mereka. Warrior yang menarik kembali pandangannya, melirik Remy, dan mendesah dalam hatinya. Dengan temperamen wanita ini, sangat normal untuk memiliki begitu banyak musuh. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa setelah lukanya benar-benar sembuh, dia akan membantu wanita di depannya tidak peduli apa masalahnya. Karena dari percakapan sebelumnya antara Remy dan kakeknya, dia menemukan bahwa kakek Remy sepertinya terluka, jadi dia akan segera meninggal. Begitu kakeknya meninggal, situasi Remy sangat mengkhawatirkan. Tetua Agung ada di sini. Tetua kedua ada di sini. Tetua keempat ada di sini. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar di lapangan. Suara itu terdengar, dan ketiga tetua berjalan ke aula. 3,5 suci. Hati warrior yang sedikit mencelos. Saat itulah dia menemukan alasan mengapa orang-orang kelompok suci itu pergi ke benua pendekar hitam dengan congkak. Belum lagi yang lainnya, ini gabungan dari kelompok suci dan master setengah suci klan api suci,
yang merupakan jumlah kelipatan dari benua pendekar hitam. Dan bagaimana jika setengah suci dari ras lain ditambahkan? Dibandingkan dengan tanah suci, benua pendekar hitam terlalu lemah. Salam untuk 3 tetua. Di lapangan, semua orang dengan hormat memberi hormat kepada ketiga lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, "Hari ini adalah hari besar Remi. Semua tidak perlu terlalu terkekang, santai saja." Tetua Agung melambaikan tangannya, lalu berjalan ke Blaise Tong bersama kedua lelaki tua itu. Tetua Agung melirik Blaise Tong, lalu menghela napas pelan, duduk di sebelah kiri Blaise Tong. Pada saat ini, tetua kedua tiba-tiba melihat ke arah warrior yang dan berkata, "Apakah kamu yang mengucapkan kata-kata buruk kepada cucuku?" Warrior yang terkejut, dan segera dia mengerti bahwa cucu dari pria di depannya ini adalah Raisa Qian. Warrior yang mengingat percakapan dengan Raisa Qian saat itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Dia tidak melakukannya, karena dia hanya mengajukan pertanyaan saat itu. Kamu masih berdalih." Tetua kedua berkata dengan marah, "Cucuku bilang kamu kasar padanya, maka kamu pasti kasar padanya." Warrior yang melirik tetua kedua ini, lalu berkata, "Aku mengerti, kamu datang untuk mencari kesalahanku. Menurutku, kamu juga setengah suci. Jika kamu ingin menargetkan kakek Remi, kamu bisa langsung menemui kakek Remi. Dia tepat di depanmu. Kamu menemukan kesalahan pada seorang pendekar hitam alam bangsawan sepertiku, kamu terlalu mempermalukan status master setengah suci." Semua orang tercengang. Pria ini terlalu luar biasa, bukan? Meskipun semua orang tahu bahwa tetua kedua mengambil kesempatan untuk mencari kesalahan, tapi kamu tidak bisa mengatakannya begitu terang-terangan. Bukankah kamu memukul wajah master setengah suci? Tidak tahu diri. Anak ingusan. Otak babi kepala manusia. Untuk sementara waktu, banyak orang membuat berbagai komentar tentang warrior yang. Karena selama warrior yang tetap diam, kakek Remi pasti akan maju untuk membantunya. Ini juga hasil yang diinginkan tetua kedua. Tidak apa-apa sekarang, tapi dia menarik kemarahan setengah suci pada dirinya sendiri. Bukankah ini hanya kematian? Jika orang ini bukan pemberani, maka dia benar-benar ingusan. Tetua Agung melirik warrior yang dan berkata dalam hatinya. Blaise Tong juga melirik warrior yang, dengan sedikit kejutan di matanya. Kemudian tetua kedua tercengang lebih dulu. Dia tidak menyangka semut alam bangsawan berani mempermalukannya seperti ini di depan umum. Setelah sadar kembali, mata tetua kedua memancarkan awan gelap, dan berkata, "Tidak peduli apa status kamu dalam ras manusia, karena kamu telah datang ke klan api suci aku, kamu harus memahami aturan klan api suci aku. Kamu tidak mengerti, tidak masalah, aku akan mengajarimu sekarang." Saat dia berkata, tekanan kuat menyembur dari tubuhnya, menekan warrior yang seperti gunung. Ketika tekanan itu muncul, lantai tempat warrior yang berdiri di bawah kakinya langsung retak. Tepat ketika tekanan itu hendak menyentuh warrior yang, tekanan lain tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengan tekanan itu. Keduanya bertabrakan, hening sejenak, dan kemudian menghilang di lapangan pada saat yang sama, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Joas Qian, pria manusia ini benar. Jika ada apa-apa, incar saja aku. Seorang setengah suci yang bermartabat, menyerang manusia alam bangsawan, kamu tidak merasa malu, aku yang merasa malu. Kata Blaise Tong pelan. Joas Qian tertawa kecil dan berkata, "Tetua kedua, oh tidak, sekarang tetua ketiga." "Apa yang tetua ketiga katakan, bagaimana aku bisa menyerangmu?"
Aku hanya melihat menantumu tidak mengerti aturan, ajari dia sedikit aturan. Kalau tidak mau, lupakan saja. Hanya saja, orang yang tidak mengerti aturan biasanya meninggal lebih awal. Jika seandainya tidak sengaja meninggal, maka Remy akan menjadi janda. Tua bangka. Pada saat ini, Remy yang diam pun tiba-tiba berkata, "Bukankah kamu hanya karena kakek aku sedang sekarat, itu sebabnya kamu begitu tidak bermoral? Aku beritahu, ada cara untuk menghilangkan racun api di tubuh kakek aku." Dengan itu, Remy membalik pergelangan tangannya, dan nyala api seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Api spiritual langit dan bumi. Melihat nyala api itu, banyak orang di lapangan kehilangan suara mereka. Bersambung.